Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang akan dikenal di dalam nama putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, Engkau panggil kami pada waktu hari ini, dan kami rindu Tuhan supaya kami semakin dibentuk oleh Engkau, dan kami semakin mengalami pertumbuhan, kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini, dan Engkau berkuasa atas hati dan pikiran kami, dan juga Tuhan Engkau berkuasa atas hamba-Mu. Dan karena Engkau sendiri yang berfirman, dan Engkau dipermuliakan. Kalau kuasa jahat, roh jahat, setan yang ingin berkuasa dalam ruangan ini, roh teritorial yang coba ingin mengacaukan setiap pemberitaan firman-Mu yang tidak tinggal diam, kami mau percayakan Kristus telah memberikan kemenangan kepada kami atas mereka semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara. Puji nama Tuhan, kita dapat jumpa lagi pada minggu ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada istilah baru, ya. Istilah baru itu namanya, biasanya kalau orang berwisata itu pergi ke Batu Raden, ya, atau bisa juga pergi ke Curug Cipendok, atau juga bisa ke ke tempat-tempat wisata. Ada juga zaman modern itu ada wisata yang namanya itu pergi ke mall, ya. Ke mall itu ada orang mengatakan aku berwisata, aku mau happy ya. Walaupun dulu pada dasarnya ke mall itu untuk belanja, tapi sekarang sudah menjadi gaya, yaitu untuk jalan-jalan, ya. Jadi tidak hanya ke tempat keindahan alam, ke pantai, ke gunung, tetapi ternyata ke mall mereka mengatakan aku mau jalan-jalan, ya. Nah, ada istilah yang baru yang saudara tahu nggak? Sebenarnya tahu, cuman karena belum kasih tahu. Teman saya bilang gini, mau kemana OTW? OTW mana? Wisata Tratag. ada sekarang istilah namanya mau kemana OTW? OTW mana? Wisata Tratag. Apa? Jadi kondangan, ya. Kondangan ternyata sekarang itu menjadi tren, ya. Saya tidak tahu kenapa itu kamu menjadi tren. Kayaknya semenjak setelah ada yang namanya media sosial atau adanya ini smartphone canggih. Jadi sekarang di bawah Tratag pun bisa menjadi wisata, ya, menjadi tempat, bisa menjadi tempat selfie, ya, bertemu dengan teman dan lain sebagainya. Itu saya lihat di media sosial itu. Ada yang selfie dengan teman, ada selfie yang jadi pencatat buku mereka dandan, kalau yang perempuan dandan begitu cantiknya, ya. Itu namanya wisata Tratag. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun dulu waktu saya di Bandung itu Bandung itu sebenarnya identik, kalau orang hajatan itu yang menarik itu adalah makanan, ya. Perkara pakaian dulu itu nomor sekian, tapi waktu saya awal-awal di Bandung, waktu belum ada smartphone canggih, kondangan mau apa? Kalau di Bandung itu identik dengan sate, ya. Jadi kalau mau kondangan mau apa? Mau makan sate. Kalau di Bandung seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau zaman dulu juga orang kondangan atau pergi ke orang hajat itu biasanya itu ada undangan, ya. Saya masih ingat undangan itu dulu bentuknya kecil, ya, bentuk kecil mungkin seperti amplop, ya, bentuknya seperti itu. Akhirnya kemajuan zaman, akhirnya ada yang bentuknya besar, ya, bentuknya besar dan bagus, ya, menarik, indah, ya. Bahkan zaman-zaman sekarang ini undangan itu ada fotonya, ya, ada fotonya. Kalau yang sunatan, ya, ada yang foto sunat. Kalau manten, ya, ada foto manten. Bahkan lebih komplit untuk sekarang itu ada dena yang menunjukkan tidak akan kesasar. Kenapa? Kalau zaman sekarang itu kok
apa namanya, orang kondangan harus dikasih denah ya. Saya tidak tahu, mungkin karena supaya langsung tepat ke lokasi. Tapi pemikiran saya neng kampung ya. Kalau di kampung itu dulu kalau orang hajat itu selalu pakai apa namanya, toa ya. Jadi kalau orang mau cari hajat, wah ini suara toa di mana ini? Dari sebelah, oh orang hajatan ada di sana ya. Jadi tidak pakai denah zaman dulu, pakai toa yang apa, yang tinggi. Kalau di tempat saya itu dipasang di pohon kelapa. Jadi hampir satu apa, lain kampung pun kadang bisa kedengeran ya dengan orang hajatan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biasanya dalam hajatan itu yang diundang adalah orang yang dikenal ya. Orang yang dikenal. Kalau di kampung masih ada istilah apanya, ewuh ya. Yang diundang orang tetangga ketemu rasanya ewuh kepriwe ya. Aduh bagaimana nyumbingi orang kondangan ya, gak datang ya. Walaupun mungkin yang punya hajat sih ya nggak masalah, mungkin ada sesuatu, ada yang sakit atau ada sesuatu yang lain. Yang pasti saudara yang dikasih Tuhan, ketika seseorang diundang sebenarnya dia diberikan satu kepercayaan untuk datang, datang menghadiri, memberikan selamat, ataupun juga bisa menikmati makanan. Seperti kalau di Bandung mungkin menikmati makanan sate dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan hari ini, terima kasih Pak Beni, saya diberkati dengan puji-pujian. Bagaimana puji-pujian hari ini sepertinya kalau saya mau kaitkan, sebenarnya boleh mengatakan berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang surga, tentang Allah memanggil, Allah menyediakan. Nah, mari kita akan membuka nats kita pada pagi hari ini, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka nats kita hari ini dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang 15 sampai yang ke-24. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat 15, saudara dan saudari membaca ayat 16, terus bergantian sampai ayat yang ke-24. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang yang akan berjalan besar dan dia mengundang banyak orang." Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, "Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap." Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah memberi makan dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku harus baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong, dengan segera ke segala jalan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan, "Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah, siapakah yang akan disambut dalam kerajaan Allah? Satu pertanyaan.
siapakah yang akan disambut dalam kerajaan Allah? Atau boleh dengan kata-kata lain, siapa yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah? Siapa? Saudara yang dikasih Tuhan, ini satu perumpamaan yang sangat memberkati sekali saya, dan kiranya nanti ketika saya diberkati, Bapak Ibu pun boleh diberkati pula. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada dua kelompok, ya. Pertama adalah orang-orang yang tidak disambut dalam kerajaan Allah, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang tidak disambut dalam kerajaan Allah, dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang disambut dalam kerajaan Allah. Siapakah orang-orang yang tidak disambut dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang tidak disambut dalam kerajaan Allah adalah ketika kelompok yang telah menerima undangan, ketika kelompok yang telah menerima undangan dari seorang tuan untuk datang ke pesta. Mengapa mereka tidak menikmati undangan? Ya karena mereka dengan pasti jawabannya jelas, ya karena mereka tidak datang. Ya mereka tidak bisa menikmati apa yang dimasak oleh si pengundang itu, tuan rumah itu. Dia tidak bisa menikmati. Nah, yang pertama adalah orang yang tidak akan menikmati di dalam kerajaan Allah, dalam rumahnya adalah orang yang ayat yang 9 ya. Yang 18. Tetapi mereka bersama-sama yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Mereka di sini orang yang tidak bisa menikmati undangan dari pembuat pesta adalah orang-orang yang kaya. Kita lihat siapa orang ini. Dia orang yang mampu. Apa buktinya kalau dia mampu? Dia mampu membeli tanah. Dia mau membeli tanah yang luas, dan dia mengatakan, saya tidak bisa datang. Atau kalau istilah orang lain mengatakan tuan tanah, ya. Dia mempunyai harta, dia dapat membeli tanah di mana-mana, dan dia memilih untuk tidak datang ke undangan dari seorang yang mengundangnya. Dia memilih saya baru membeli tanah. Kira-kira apa yang ada di dalam bayangan orang itu? Lebih berharga tanahnya daripada ketika dia menerima penghormatan dari seseorang untuk diundang. Artinya dia tidak menghargai undangan dari tuan itu untuk datang ke pesta. Dia tidak menghargai, dia memilih lebih untuk mengutamakan kesenangannya atau kekayaannya. Dia lebih mengutamakan akan. Yang kedua adalah yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Siapa orang ini? Disebut orang kaya? Bisa. Tapi kita lihat lebih daripada orang yang kaya. Dia adalah orang yang smart, orang yang cerdik, ya. Dia orang yang punya pemikiran boleh dikatakan bisnis yang luar biasa, mencoba untuk melipat gandakan. Dia boleh dikatakan orang yang pandai, orang yang mampu untuk mengelola. Mungkin kalau dibanding dengan tuan tanah, dia hanya menjadi membeli tanah di mana-mana, ya. Tetapi mungkin tidak digarap atau mungkin juga tidak dikelola. Dia hanya sebagai tuan tanah. Tetapi kita lihat orang yang kedua, dia adalah orang yang smart, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang mempunyai pemikiran yang jenius. Dan dia menganggap itu lebih utama. Saya mau mengembangkan kepandaian saya untuk bagaimana mengembangkan bisnis saya, usaha saya, daripada menerima undanganmu. Karena saya akan mendapatkan kekayaan dari usaha itu.
Dan orang-orang seperti orang ini, dia tidak memilih untuk melakukan itu, dan dia tidak bisa menikmati undangan dari seorang yang mengundangnya, makanan dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga adalah, yang lain berkata lagi, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Yang ketiga adalah orang yang mau senang sendiri. Kalau saya mengatakan dia tidak mau menunda honeymoon, dia mau happy. Dan dia tidak mau menunda itu. Dan kehappyannya, kesukaannya itu, dia tidak mau diganggu. Aku lebih happy dengan diriku dan istriku yang baru. Aku gak mau datang ke tempat ini. Aku memuaskan. Aku lebih suka. Ketiga orang ini, Tuhan mengatakan dia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, prinsip di sini apa yang kita lihat? Manusia, prinsipnya dia merasa masih kuat, strong. Dia merasa masih mampu untuk ada di dalam dunia ini. Saya masih bisa melakukan ini. Saya masih bisa pergi ke sini ke sana. Tetapi orang-orang ini tidak menyadari, atau kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya tidak untuk selama-lamanya kita ada di dalam dunia ini. Sementara. Kalau saya menganggap kekayaan itu sementara. Kalau saya menganggap kecerdasan itu juga sementara. Kalau saya menganggap kesenangan itu pun hanya sementara. Tidak mempunyai kekalan. Tetapi ketika orang ini menganggap bahwa itu adalah yang paling utama, itu harus saya miliki dan harus ada pada saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saya atau mungkin saudara, kita masih kadang juga seperti itu. Kita mengabaikan undangan. Kemarin waktu di tempatnya Pak Jojo, mengabaikan undangan ya. Salah satu intinya mengabaikan undangan Tuhan untuk datang ya. Seorang gubernur, seorang penjahat yang sudah didatangi oleh gubernur dan dia sudah membawa garasi, tapi dia menolak dia, bahkan dia menyuruh dia untuk pergi. Dan dia tidak sadar bahwa kekuatannya itu untuk sementara, padahal dia sudah ada di dalam ujung pengadilan untuk diketok palu dan dihukum. Tapi dia tidak menyadari akan hal itu. Bahkan seorang tentara yang ada di hutan, dia sudah diberitahukan bahwa kita sudah merdeka, tapi dia mengatakan, jangan-jangan kamu ini berita menipu, jangan-jangan ini bohong, enggak, saya nggak mau keluar, saya nggak mau ditipu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang kita pun mengalami seperti seorang yang jahat, yang siap untuk diketok palu, tapi kita menolak Tuhan. Atau kadang kita juga seperti seorang tentara yang merasa bahwa saya di sini aman, saya di hutan aman, tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang akan menyerang saya. Padahal dia sudah menerima berita bahwa kita sudah merdeka, ayo kamu pulanglah ke kampung. Tapi dia mengatakan, jangan-jangan ini penipuan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang 15 terakhir dikatakan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang-orang yang membuang saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat yang terakhir, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya mau kembalikan orang yang tidak datang dan menikmati jamuan dari Tuhan itu. Orang yang tidak bisa menikmati jamuan Tuhan adalah orang yang tidak mendengar panggilan Tuhan, orang yang tidak mendengar seruan Tuhan, orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo berjaga-jagalah untuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengar akan firman Tuhan. Jangan anggap enteng
firman Tuhan itu. Wah, hanya firman Tuhan itu minggu depan bisa ada lagi. Kita tidak boleh seperti itu. Dan itu perintah daripada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa menikmati perjamuan. Ini adalah orang-orang yang tidak disambut dalam kerajaan Allah. Mari kita cek diri kita. Cek diri kita. Menolak undangan Tuhan. Menolak undangan Tuhan, mereka menunggu undangan itu. Tidak penting, mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Seorang yang mengundang tentunya sudah menunggu bahwa ia penting. Dan si pengundang pesta pasti sudah mempersiapkan demikian rupa hidangan dan lain sebagainya. Apakah juga Tuhan mengundang saudara untuk masuk dalam perjamuan anak domba? Apa respon Anda? Menerima undangan? Meragukan undangan? Atau menolak undangan? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar panggilan untuk undangan dari Tuhan itu. Betapa indahnya kalau kita menerima undangan dari Tuhan itu. Dan undangan Tuhan itu tidak hanya dalam bentuk ibadah seperti ini, tapi undangan Tuhan bisa terjadi di saat waktu pagi untuk memanggil kita untuk berdoa, atau di saat waktu malam memanggil kita untuk berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, bisa untuk sahabat dan orang lain. Tuhan memanggil kita. Istilahnya kalau orang yang belum percaya itu mendapatkan bisikan. Ya. Aku lihat bisikan, tapi di dalam orang percaya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah memanggil kita semua. Ayo kita pasang telinga kita. Apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan panggil untuk kita? Yang kedua adalah orang yang disambut dalam kerajaan Allah. Ini orang yang disambut dalam kerajaan Allah sungguh ada berapa orang ini? Ibaratkan ada berapa orang. Yang pertama adalah orang miskin. Ya. Orang miskin. Ada apa dengan orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Ya. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari kemiskinannya, atau orang yang tidak mampu. Ini gambaran orang yang masuk surga, orang yang istilahnya seperti orang miskin. Orang yang miskin di dalam dunia ini, siapa yang mau menjadi orang miskin? Orang menolak. Tetapi Tuhan menggambarkan orang yang akan dijamu oleh Dia adalah orang yang seperti orang miskin, orang yang tidak mempunyai apa-apa. Karena dalam kitab Matius, ada juga yang tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tetapi miskin apa dulu ya? Bukan berarti kita harus menjadi miskin supaya kita masuk kerajaan surga, dalam arti miskin secara jasmani. Tidak seperti itu ya. Orang miskin dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak ada yang bisa dibanggakan untuk datang ke hadapan Allah, atau untuk datang ke tempat meja perjamuan itu. Mungkin dia tidak bisa membawa kado. Mungkin dia tidak bisa nyangking, kalau orang ibu-ibu kondangan apa namanya? Oleh-oleh. Bukan oleh-oleh ya, cangkingan ya ibu-ibu. Kalau di kampung itu biasanya pakai apa? Pakai apa? Gendongan ya, digendong. Tapi sekarang sudah negara rata di cangking pakai keranjang atau pakai apalah ya. Mungkin tidak ada yang bisa dibawa ke sana. Dan dia mungkin hanya membawa tangan kosong. Ya. Tapi kita lihat Allah rindu orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, orang cacat. Apa yang kita lihat dari orang cacat? Orang cacat adalah orang yang tidak sempurna. Ya. Orang dipisahkan dari yang lain.
atau orang yang dibuang, atau orang yang dipandang sebelah mata, orang cacat itu. Ya. Orang cacat itu biasanya juga dikucilkan. Ya. Dia tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak mempunyai tangan atau tidak mempunyai kaki, atau juga mungkin pendengaran atau bisa yang lainnya, ya. Dan kadang kita memandang sebelah mata orang-orang seperti itu nyata di dalam dunia ini. Memandang cacat. Bahkan di dalam perjanjian lama, kambing yang cacat pun tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kita lihat orang cacat ini diibaratkan dengan orang yang cacat, yang mau dipanggil untuk datang ke perjamuan itu, dia akan beriman, dia akan makan bersama-sama dengan. Terus yang ketiga, orang buta. Ada apa dengan orang buta? Mengapa Tuhan menggambarkan dengan orang buta yang akan makan bersama dengan dia? Orang buta adalah orang yang tidak bisa menikmati keindahan dunia dan gemerlap dunia. Yang ada hanyalah kegelapan. Dia tidak tahu jalan. Dia perlu tongkat untuk menuntun dirinya ke arah di mana dia akan sampai. Dia hanya mengandalkan pendengaran, penciuman, atau mungkin perabaan. Dia perlu pertolongan, orang buta ini. Dia tidak bisa menikmati bagaimana indahnya Gunung Slamet, bagaimana indahnya pantai, bagaimana cantiknya seseorang. Dia tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi orang buta ini dia punya kepekaan tersendiri. Ini akan Tuhan mengatakan orang-orang seperti ini akan disambut, diibaratkan dengan orang buta. Yang ketiga, orang lumpuh. Ada apa dengan orang lumpuh? 4 ya, iya. 4 orang yang lumpuh. Ada apa dengan orang lumpuh? Orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. Lumpuh. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, badannya lumpuh, dan dia hanya bisa berbaring. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia perlu orang lain untuk mengangkatnya. Dia perlu orang lain untuk makan, menyuapinya, mandi, menyekanya. Orang lumpuh ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya mungkin tengok kanan, tengok kiri. Dan mungkin kalau lebih ini lagi, mungkin kalau nggak ada yang menolong, dia harus kencing di tempat, berak di tempat. Betapa menyedihkan, betapa kasihan orang lumpuh ini, dan dia perlu untuk mendapatkan pertolongan. Dia perlu ditolong orang yang lumpuh ini. Dia tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, dia lumpuh, dia pasrah. Mungkin kalau ada gempa bumi ya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Paling hanya dia berteriak, minta tolong. Dan kalau tertindih ya sudah, dia hanya terpaku di situ. Walaupun dia selamat, nggak terkena, tapi kalau dia sudah di bawah, dia tidak bisa melakukan apa, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi Allah mengibaratkan orang yang akan makan bersama dengan dia dalam orang lain. Dan yang terakhir adalah orang-orang ini ya. Ini kan orang yang ya, ayat 22. Kemudian apa itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu Tuhan itu bilang, lalu katanya Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Sekarang siapa yang biasanya ada di lintasan jalan? Siapa yang ada di sana siang dan malam? Orang gelandangan, ya. Istilahnya kalau saya mengatakan orang gelandangan, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya tempat. Dan bisa juga adalah preman. Atau bisa juga orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Atau juga orang-orang yang ingin menghibur
jalan-jalan di pinggiran kota. Orang yang tidak punya tujuan, orang yang sedang mungkin galau, orang yang tidak punya tempat, orang yang tidak punya kehangatan untuk tidur yang empuk. Dan Tuhan menggambarkan orang-orang seperti ini yang akan makan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menggambarkan dengan itu semua yang akan dijamu dalam kerajaan Allah? Kalau boleh saya membaca satu ayat di dalam Markus pasal 2 ayat yang 17. Dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang kini belum pernah kita lihat. Ayat 17 ya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-13, Lukas 18 ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu Lukas 15 ayat 21. Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, dari orang-orang yang disebutkan di dalam Lukas pasal 14 ini, saya boleh mengatakan dan saya diberkati bahwa Tuhan datang untuk orang-orang yang dia tidak berdaya. Ya. Boleh dikatakan orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh, atau orang-orang gelandangan. Orang yang sungguh-sungguh mereka tidak berdaya, dan bukan orang yang mempunyai daya, orang yang masih mampu berdiri. Artinya apa? Secara rohani adalah orang yang merasa mungkin dirinya pintar dan lain sebagainya, mengetahui tentang Tuhan, saya masih kuat. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, diperlukan seperti dalam Lukas 18